Namun ada perkara yang banyak dilupakan orang, dan itu berdasarkan nasihat para sahabat kepada sahabat yang lain. Salah satunya Abul Aswad Ad-Duwali, ketika dia mengatakan kepada anaknya, "Anakku, ayah telah berbakti dan mengajarkan dan memberikan yang terbaik kepadamu bahkan sebelum kamu lahir." Anaknya bingung lalu bertanya, "Ayah, kalau yang lain kami pahami, ayah memberi nafkah, ayah mengajarkan, itu kami pahami. Tapi ketika ayah mengatakan bahwa engkau telah mendidik kami sebelum kami lahir, kami tidak paham." Nah, disitulah Abul Aswad Ad-Duwali mengatakan bahwa aku telah mencarikan ibu yang salihah untuk. Ini konsep awal mendidik anak. Itu diawali dengan proses pemilihan calon ayah dan calon ibu. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita memulainya setelah anak lahir, dan ternyata setelah anak itu lahir dia mendapatkan seorang ibu yang ternyata tidak bisa mendidiknya, nah ini adalah salah satu kegagalan. Yang salah siapa? Tentu kita telah mendapatkan dan melamar seseorang yang tidak beribu. Begitu bahasa sederhananya. Dan seorang ibu juga begitu. Ketika menginginkan anaknya saleh, maka seharusnya yang diterima adalah lamaran dari seorang yang saleh. Jadi seleksi menerima jodoh itu termasuk proses pendidikan anak. Jadi kan ini seperti kita membuat sebuah hadiah khusus untuk anak kita yang akan lahir. Makanya kalau seandainya hari ini kita termasuk golongan orang yang kurang beruntung, contoh, mohon maaf nih, tapi saya yakin contohnya nggak ada di sini. Itu pasangan hidup yang di luar banyak, di Afrika, di Amerika, di sini tidak ada, insya Allah. Seandainya hari ini kita telah mendapatkan seorang istri tidak pernah soleh, kemudian orangnya keras, judes. Tahu judes? Judes itu yang jujur tapi pedes. Kalau ngomongnya jujur-jujur langsung hantam aja, tapi pedes-pedes. Nah, gitu. Dan orang yang tidak tahu cara mendidik anak, tidak ada ilmu sama sekali, dan dia berasal dari nasab orang-orang yang tidak baik. Contoh, hari ini kita berharap banyak dari seorang ibu yang begitu. Tentu kita butuh banyak bantuan dari yang lain. Akibatnya apa? Kenapa anak kita orangnya keras? Kenapa anak kita kok ngikut gaya ibunya? Wajar, kita telah memilih jodoh yang salah. Makanya laki-laki ketika memilih jodoh itu harus pikir panjang sampai berkata di dalam hatinya, ini adalah ibu dari anakku. Jadi jangan hanya memilih sekedar hanya mengandalkan syahwat, karena cantik, kemudian mungkin ada yang memilihnya karena urusan PNS. Jadi ada yang kemudian ikut itu karena PNS. Masalah dia tidak sholat, anak siapa, itu tidak perlu. Akibatnya apa? 5 orang anak dia mendapatkan ibu yang tidak pandai mendidiknya. Ini dimulai kesalahan ini. Begitu juga seorang ibu ketika mendapatkan lamaran dari orang yang melamarnya. Rasulullah mengatakan apa? Idza ja'akum rajulun man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Wa in lam taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kata Rasulullah, wahai para wali. Jadi yang ditujukan ke wali, karena wali ini urusan menikahkan anak gadisnya. Apa kata Rasulullah? Wahai para wali, seandainya engkau mendapatkan lamaran dari seorang laki-laki, lihatlah darinya 2 perkara. Lihat darinya 2 perkara. Apa saja? Tardawna dinahu wa khuluquhu, yaitu lihatlah yang pertama agamanya. Lihat dulu agamanya. Seharusnya dicek. Wali itu ngirimkan intern
lakukan investigasi ke kampung si laki-laki yang lama. Pernahkah dia nampak di menasab untuk salat berjamaah? Hari ini kan nggak cek. Kadang-kadang si laki-laki melamar dengan lavender, expander. Lavender kan obat nyamuk itu. Ya. Si laki-laki datang dengan expander yang bisa buka jendela atas, kan? Sudah pernah tersangkut kepala di pohon sekali. Lalu dengan sepatu berkilau, ya, Masya Allah, tampilannya luar biasa. Lalu mengatakan bahwa dia CPNS. Kita sudah mulai membayangkan Insya Allah gaji tetap, hidup aman. Kita tidak pernah mengecek itu lagi pernah sholat atau tidak. Kita tidak pernah kirimkan utusan ke kampungnya, dia ada berjamaah atau tidak. Ataukah mungkin dia datang ke masjid hanya untuk mencuri sandal. Jadi tidak pernah ngecek itu. Akibatnya anak kita kawinkan dengan seorang laki-laki, setelah menikah ternyata bukan ayah yang baik. Disitulah penyesalan yang kita tidak bisa mengulang untuk mendapatkan keberuntungan kedua kalinya. Jadi apa yang terjadi? Hanya penyesalan demi penyesalan. Dan disinilah kesalahan pertama yang paling banyak. Nah, ini sebagai pengingat pertama bahwa ada hal yang terlupakan dalam parenting, yaitu sebelum terjadinya pernikahan. Jadi ini bapak-bapak, kalau seandainya sudah terjadi begini, ya apa boleh buat, nanti kali kedua jangan diulang lagi. Ini kalimat ini menyakitkan bagi ibu tidak? Tidak, anggap saja saya bercanda. Walaupun kadang-kadang saya serius dalam candaan. Nah, jadi ibu-ibu kalau sudah menyesali apa yang harus lakukan? Bolehkah minta cerai? Haram, selama laki-laki itu masih menunaikan kewajibannya. Jadi apa yang harus lakukan? Berdoa banyak-banyak. Semoga Allah membalikkan hati para suami yang telah salah langkah. Sebutkan dalam doa kita, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, berilah hidayah kepada suamiku. Kalau sudah 10 tahun, 15 tahun berdoa tidak juga dapat hidayah, ganti aja doanya, ya Allah matikan dia lebih cepat dari itu. Itu saja, mudah. Allah bisa terima doa apapun. Nah, itu contoh barang Bapak Ibu yang Allah muliakan. Baik, setelah itu, ini kebetulan hari ini saya diminta untuk berbagi, bukan menggurui, karena saya tahu di depan saya juga ada orang-orang saleh, ada orang-orang yang berpengetahuan. Kebetulan waktu diberikan untuk saya, dan saya bukan contoh yang terbaik untuk mendidik anak, ya, karena hanya Rasulullah dan orang-orang yang puji Allah, direkomendasi oleh Allah dalam Al-Quran dan Hadis, itu yang menjadi contoh. Kita hanya bisa saling berbagi. Karena banyak juga ustaz yang diizinkan berbicara begini, ternyata keluarga sendiri pun rusak. Banyak. Nah, jadi nanti tinggal ibu dan bapak selidiki keluarga saya, tanya-tanya. Kalau rusak, jangan diundang lagi berikutnya, karena berarti tidak cocok apa yang diomongkan dengan yang diperlakukan. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, hari ini kita akan melihat salah satu sosok dalam Al-Quran yang Allah angkat derajatnya, yaitu seseorang yang bernama Luqman Al-Hakim. Dan Allah kumpulkan cerita tentangnya dalam satu surah, yaitu surah Luqman. Saking mulianya Luqman dijadikan nama surah. Waktu Allah menceritakan nama Luqman, Allah hanya menyebutkan Luqman Al-Hakim. Allah tidak pernah menyebutkan identitasnya, nama asli siapa, TTL-nya di mana, ya, kemudian alamat sekarang di mana, tidak pernah disebutkan. Bagaimana keluarganya, nasabnya bagaimana, tidak pernah disebutkan. Menunjukkan apa? Di sisi Allah, kemuliaan Luqman itu dilihat dari substansi isi yang beliau sampaikan, bukan profil yang harus dipuja-puji. Begitulah seharusnya manusia. Karena bagi Allah tidak melihat jabatan, tidak melihat siapapun dia, tetapi yang Allah lihat adalah ketakwaannya. Maka Allah menghilangkan pengetahuan
tentang siapa Luqman Al-Hakim, tapi yang diangkat adalah kemuliaannya dalam mendidik. Ini pelajaran pertama kita, bahwa kita dilupakan nantinya Bapak Ibu. Nama kita itu nanti akan dilupakan oleh anak-anak kita. Bapak-bapak yang selalu memberi jajan kepada anak-anak, ketika kita meninggal, hari pertama pun nama kita tidak lagi disebut. Ketika diangkat jenazah, maka semua orang akan mengatakan, bawa jenazahnya ke sini, tolong diangkat mayatnya, kita bawa mandikan. Tidak lagi disebut, tolong bawa Haji Muhyiddin ke sini. Tidak lagi disebut. Dan anak kita hanya menangisi kita di hari pertama sampai ke-7. Hari ke-8 hatinya sudah mulai tertutup dengan keceriaan. Dan akhirnya kita dilupakan berbulan-bulan berikutnya. Seorang ibu juga begitu. Tidak ada seorang anak pun yang mau tidur dengan jenazah ayah dan ibunya. Lama-kelamaan foto kita yang menempel di dinding itu diturunkan. Apalagi kalau seandainya seorang ayah ketika meninggal istrinya, ada istri lain yang mungkin lebih baik daripada istri pertamanya, dan anak itu lebih nyaman dengan mama keduanya. Nah, di saat seperti itu hilanglah nama kita. Kalau sudah hilang nama kita, apa yang tertinggal? Hanya apa yang pernah kita tanamkan kepadanya. Jadi jangan terlalu berharap kita dikenang sepanjang masa. Tidak akan terjadi. Sudah banyak presiden-presiden yang membangun sebuah negara, toh hanya menjadi sebuah nama yang tidak dihormati. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitulah Allah ingin mengatakan tentang Luqman. Orang mungkin tidak akan semua mengingat nama Luqman, tapi orang akan mengingat-ingat apa yang dilakukan oleh Luqman Al-Hakim. Ya, baik. Sekedar pengetahuan dasar saja bahwa Luqman Al-Hakim ini di dalam tafsir itu juga tidak diperjelas, dan terjadi khilaf yang begitu besar. Khilafnya besar sekali tentang siapa sosok Luqman. Ada yang mengatakan bahwa beliau seorang nabi, tapi banyak yang mengatakan beliau hanya orang biasa yang saleh dan bukan seorang nabi. Ada yang mengatakan beliau kerjanya sebagai tukang kayu, ada yang mengatakan sebagai penggembala, dan beliau hidup di zaman Nabi Allah Daud alaihissalam. Jadi itu hanya sekedar gambaran. Para ulama tidak banyak bicara tentang asal usul Luqman Al-Hakim. Baik. Dari sini kita berangkat bahwa Allah angkat Luqman karena ketakwaan dan kemuliaannya mendidik generasi. Ini yang Allah angkat. Nasihat-nasihatnya yang Allah angkat. Pelajaran kedua, Luqman Al-Hakim dimulai dari ayat ke-12. Ketika Allah mengatakan tentang sosok Luqman ini, Allah mulai mengatakan dengan walaqad ataina Luqman al-hikmah. Luqman itu bisa begitu, bisa menjadi profil yang dimuliakan, itu karena diberikan hikmah. Luqman itu diberikan hikmah oleh Allah. Apa itu hikmah Bapak Ibu yang Allah muliakan? Hikmah itu salah satu dari makna yang paling banyak disetujui oleh para ulama adalah pemberian Allah, anugerah Allah kepada seseorang yang pekerjaannya, tindakannya, amalnya sesuai dengan ilmunya. Itu yang paling banyak dibicarakan. Tindakan seseorang apabila sesuai dengan ilmu, maka dia telah mendapatkan hikmah. Dan inilah yang Allah berikan kepada Luqman Al-Hakim. Kita perlu menyadari lebih dahulu bahwa kalau kita mendapatkan kebaikan ini, maka itu termasuk salah satu yang patut disyukuri. Kalau ibu mendapatkan suami
yang penuh dengan kebijaksanaan, bicaranya lembut, orangnya baik, tidak sering bingkai. Karena dalam tipe suami pekerjaannya bingkai, dia dapat gaji dari bingkai itu. Jadi ada yang benar begitu. Kalau ibu mendapatkan suami yang tipe karakternya seperti mendapatkan hikmah, saleh, bicaranya cocok dengan kesalehannya, maka apa kata Allah? Anishkurillah, bersyukurlah kepada Allah. Jadi Allah suruh bersyukur dulu nih. Ini proses untuk mendapatkan anak saleh dimulai dari rasa syukur kepada Allah. Kalau kita dapat, bapa juga begitu. Kalau dapat seorang istri yang kira-kira Masya Allah, tidak saya sangka bahwa ternyata istri saya itu sekarang orangnya baik sekali, bahkan dia lebih saleh daripada saya. Orangnya lembut, tidak mau pepek. Sekali-sekali kalau akhir bulan cuma mau pepek. Itu pun kalau uang belanja terlambat. Tapi selain itu Masya Allah orangnya baik. Maka apa kata Allah? Bersyukurlah. Maka kata Allah kepada Luqman, bersyukurlah. Nah ini rasa syukur kepada Allah ini akan membuat Allah ikut campur untuk membina kesalehan anak kita. Karena banyak orang yang melupakan seakan-akan kesalehan anak itu di tangan kita. Tidak, Bapak Ibu, kesalehan anak itu bukan di tangan kita, di tangan Allah. Yang membuat Luqman bisa mendapatkan karakter ini dari mana? Wa atainahu, kata Allah. Wa laqad ataina, kami yang berikan. Orang yang bersyukur, dia akan membuktikan syukurnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kepada dari nikmat yang Allah berikan kepadamu, nampakkanlah, kata Allah. Makanya laki-laki saleh yang bijaksana sudah menjadi suami baik, maka dia lampiaskan syukurnya itu dengan cara mendatangi Allah. Maka insya Allah langkah berikutnya setelah mendapatkan jodoh yang baik, syukuri caranya, jangan lupakan rumah-rumah Allah. Disitulah kita mulai mendapatkan anak-anak yang saleh. Kerja seorang istri adalah mengusir-musir suami dari rumah ketika azan mau dapat anak saleh ibu bapa. Ikuti rasa syukur kepada Allah. Suruh suami dekat dengan Allah. Caranya bagaimana? Kerja ibu musir-musir suami, asal azan berbunyi diusir. Usir saja, bang azan. Bang sudah di bang. Usir. Itu istri-istri terbaik. Ibu katakan, pergi saja, biar saya jaga anak. Saya kunci pintu dari dalam. Saya tidak akan selingkuh. Abang pergi saja, nyaman di masjid. Suami yang pergi ke masjid itu sudah mulai langkah Allah, mulai Allah masukkan ke dalam rumah keluarga ini. Begitu dia pulang dari masjid, mengalirlah keberkahan masjid ke dalam rumah. Ini juga banyak dilupakan orang. Jadi mengira bahwa parenting itu hanya bermodal dengan ini begitu tidak. Tapi syukur dulu kepada Allah. Semua yang bersyukur la azidanakum, kata Allah. Ku tambahi nikmat kepadamu, termasuk nikmat pada anak. Di saat anak orang lain terkena sabu-sabu, narkoba, sudah punya pacar, waktu SD sudah punya pacar, kencing belum lulus, tapi sudah punya pacar. Masya Allah, perkembangan kita hari ini masih lumayan terjaga Bapak Ibu. Di luar SD sudah punya pacar, WA itu bicaranya abi umi. WA anak SD disuruh kencing, pinginnya ke kanan, kencingnya ke kiri. Kencing belum lurus, pacar sudah punya. Di saat mereka rusak, tapi anak kita tidak rusak. Siapa yang membuat anak kita tidak rusak sebelum kita mendidiknya? Kita belum sempat ngomong apa-apa. Bahkan seorang ayah tidak banyak waktu, seperti disebutkan oleh Ibu Kepala tadi. Ayah itu memang, walaupun dia ada pekerjaan sampingan mendidik anak, tetapi tugas utamanya adalah mencari nafkah, karena Allah yang mengatakannya. Tapi walaupun begitu benar, nanti kita akan sampaikan ayah itu termasuk sosok yang didambakan. Namun walaupun begitu, ikut campurkan Allah dalam mendidik anak. Caranya banyak-banyaklah mendekat ke Allah.
Salat tahajud suami isteri itu salah satu metode yang paling hebat mendapatkan anak saleh. Sampai Rasulullah mengatakan, rahimallahu rajulan, Allah sayang kepada seorang suami, kata bahasa di sini. Mana suami yang paling sayang Allah? Yaitu yang bangun di tengah malam, wa aiqadha ahlah, lalu dia membangunkan istrinya. Masya Allah, Allah sayang pada suami yang bangun di tengah malam, lalu dia bangunkan istrinya. Fa'in abad, kalau istri itu tidak mau bangun, enggan, maka Rasulullah mengatakan siramlah air. Disuruh siram air ke istri. Maka suami soleh itu ciri-cirinya suka siram istri tengah malam. Dia solat tahajud, lalu dia membangunkan istri. Ini orang baik, sudah mulai mendekat ke Allah, menampakkan rasa syukur kepada Allah. Lalu Rasulullah sambung, rahimallahu imra'atan, juga Allah sayang kepada seorang istri. Siapa yang Allah sayang? Yang dia bangun di tengah malam, lalu wa aiqadha ahlaha, dia bangunkan suaminya. Fa'in aba, seandainya suaminya enggan, juga Rasulullah mengatakan siramlah suami tersebut, disuruh siram juga. Mungkin ibu bisa lakukan, coba sekali siram langsung kena tendang di dalam. Mungkin itu siraman terakhir bagi suami. Cara siram yang penting, cara siramnya itu harus lembut. Jadi ambil gayung, siramnya sikit-sikit, biar dia terbangun. Ternyata untuk mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, kuncinya satu, siram-siraman di tengah malam. Sederhana kan ibu? Sederhana. Tapi bukti apa? Syukurillah, bersyukurlah engkau kepada Allah. Coba lihat ayat-ayat Luqman Al-Hakim, itu dimulai dari kalimat itu. Itu yang terlupakan jika kita belajar parenting, sehingga kita dipenuhi dengan tata cara mengatakan ke anak, nak kalau kena kursi, itu diajarkan dalam psikologi. Jangan bela kursinya, jangan bela anaknya, sehingga kita memukul kursi. Lalu muncullah psikologi-psikologi dari barat yang mengatakan jangan bilang jangan kepada anak, ganti kalimatnya. Padahal dalam Al-Quran, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, sayangnya kepada hamba luar biasa, dipenuhi dengan kalimat jangan. Dipenuhi dengan kalimat jangan. Allah mengatakan jangan begini, wala taqul lahuma uffin, jangan engkau bilang kepada ayah ibumu uff, jangan ini, jangan itu. Kalimatlah itu ratusan untuk mendidik hamba dari seorang pencipta yang Rahman dan Rahim. Kita terefek dari psikologi barat yang mulai dimainkan melalui undang-undang perlindungan anak, sehingga kita mulai mengajarkan anak jangan. Begitu kita bilang jangan, langsung kita cancel sedikit. Oh enggak, mama enggak jangan. Tunggu sebentar mama balik Kita disibukkan dengan membalik-balik kata-kata. Padahal tinggal buat saja. Coba ibu bapak lihat. Cobalah lihat. Sekarang yang paling efektif, orang yang tempel stiker yang mengatakan bahwa terima kasih Anda tidak merokok di tempat kami. Kalimat itu ternyata tidak efektif. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa dia sedang dilarang. Dia merokok di bawah stiker itu dulu, di atasnya tertulis terima kasih untuk tidak merokok di sini. Tapi begitu kita tulis jangan merokok di sini, hai kamu, jangan dia merokok. Tidak. Coba itu tempat sampah, kenapa penuh di jalan-jalanan yang tertulis dengan spanduk terima kasih untuk tidak membuang sampah di tanah kami. Tetap sampah dibuang. Orang tidak terkesan di hatinya. Coba tulis jangan coba-coba buang sampah di sini. Orang tidak berani. Makanya hati-hati dengan campur aduknya psikologi Islam dengan psikologi barat. Walaupun itu boleh, namun perlu kita ketahui bahwa ada hal-hal yang kira-kira sebenarnya tidak cocok dengan Islam. Undang-undang perlindungan anak itu sebahagiannya melawan undang-undang Islam. Kenapa saya tahu sedikit? Saya kerja dulu di UNICEF, bahagian anak. Waktu saya sampaikan masalah-masalah yang diminta oleh UNICEF pusat, saya dapatkan dalam Al-Quran ternyata banyak yang berlawan. Sampai dipaksakan anak jangan dipukul, suaranya didengarkan dan begini. Al-Quran itu sampai Rasulullah menyuruh pukul anak. Kapan? Ketika waktunya pukul. Dan pukulan yang diajarkan Islam, pukulan yang tidak menyakitkan.
apalagi mematikan. Kata Rasulullah, pukullah, ajarkan anakmu salat idza balagha sab'a sinin. Kalau sudah sampai 7 tahun, ajarkan anakmu salat. Muru auladakum bis salat. Kalau sudah 10 tahun tidak mau salat, fadribu, pukullah. Dia suruh pukul. Metode pukul itu di kalangan barat seakan-akan menjadi terhina. Padahal metode pukul salah satu metode Islam. Cuma pukulannya di mana? Di tempat yang tidak membuat cacat. Jangan permalukan. Jangan pukulan yang mematikan. Bisa kita mau pukul anak TK, itu jangan sekali pukul langsung mati. Mati, punanya mati langsung mati. Kalau seandainya begitu, pukulnya pukul yang kira-kira penuh kelembutan. Sini nak, mama cubit sikit aja. Yang sikit-sikit itulah yang paling sakit. Kalau kita pukul ambil banyak daging, itu kan tak terlalu sakit. Tapi yang kecil-kecil itu yang paling sakit. Dicubit tinggal sedikit, masya Allah, luar biasa. Tapi bagi anak sudah tahu dia. Tapi itu kapan? Ketika berumur 10 tahun. Jadi ada metode pukul. Suami boleh tak pukul istri? Ibu pasti jawab, tak boleh lah Ustaz. Ustaz jangan ajarin yang enggak lah suami saya. Ibu, ternyata dalam hadis disuruh pukul, bukan dalam hadis, malah dalam Al-Quran disuruh pukul. Apa kata Allah? Wa in khiftum shiqaqa bainihim tentang ayat nusyuz, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna. Kata Allah apa? Kalau isterimu mulai nampak nusyuznya, mulai nampak nusyuz, mulai nampak membangkang, apa kata Allah? Fa'idhuhunna. Pertama, nasihatilah dia baik. Yang kedua, kalau tidak bisa dengan nasihat yang baik, wahjuruhunna, hajarlah dia. Ini hajar bahasa Arab ni. Wahjuru itu hajarlah, hajar bahasa Arab. Apa ya? Jangan salah diterjemahkan. Jangan sampai setelah mengajar ni isteri tiba-tiba masuk rumah sakit. Tidak. Hajar itu maksudnya pisahkan ranjang dengannya. Pisah ranjang itu bukan betul-betul pisah kamar maksudnya. Tidak berbicara sampai isteri merasa jerah. Kita bisa tidak bicara sama isteri sampai 10 hari, 15 hari, supaya isteri merasa jerah. Sekarang yang jadi kenyataan di lapangan, yang jerah suami. Itu contoh barang. Istri santai aja, mau sebulan tak bicara pun santai aja. Suami yang sakit kepala. Itu contoh, ini pengalaman pribadi. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau sudah dihajar pun tidak bisa, nggak bicara pun santai aja, kita pikir nggak hajar nih. Apa kata Allah? Wadribuhun, pukullah dia. Kalau masih nusyuz, disuruh pukul di mana? Rasulullah sambung dalam hadis, la tadribul wajha, jangan pukul di wajah. Ternyata ada pukul. Ini contoh saya kasih tahu apa? Banyak adopsi parenting dari barat yang ternyata kita adopsi mutlak, tidak melihat ternyata dalam Islam itu bertentangan. Ada waktunya kita pukul, ada waktunya kita memanjakan. Umur anak 1 sampai 7 tahun, ini anak TK, itu memang tidak diajarkan metode pukul. Itu diajarkan menumpahkan segala kemanjaan. Dari 1 sampai 7 tahun, itu dalam kitab-kitab Tarbiyatul Aulad yang dikarang oleh para ulama, itu menyebutkan 1 sampai 7 tahun itu memang waktunya memanjakan. Jadi betul-betul dia itu tuan kita, raja kita. Apapun yang dia inginkan kita berikan, selama kita mampu dan tidak berlebihan. 7 sampai 14 tahun, disitulah kita menawan. Dia menjadi tawanan kita. Itu sudah mulai itu. 7 sampai 14 tahun itu sudah mulai nak solat. Ini kalau nggak solat nih, ini nanti lihatnya kalau ayah pulang dengan sama umi nggak solat, kamu nanti kena. Jangan sampai ayah sangkutkan di pohon kayak kemarin ya. Kemarin kan sudah ayah sangkut di pohon, ayah taruh madu lalu letakkan semut kan? Kan sudah jerah kamu kan? Jangan sampai 2 kali. Nah, itu mulai dari 7 sampai 10. Tapi jangan sampai begitu, itu contoh saja. Artinya dia kawanan kita. Kemana pergi zuhur panggil. Sudah solat? Hafal Qurannya sudah? Setoran sudah? Dia tertawan. Dia dah mulai dari kapan? 7. Umur anak kita begini, TK-TK ini, dia yang menawan kita. Mak, beli inilah, beli itulah. Dia merengek-rengek. Sebelum kita beli, dia tetap merengek-rengek. Maka penuhilah dia keinginannya.
Karena anak itu seperti nafsu, kata Rasulullah. Nafsu itu, nafsu ni, itu seperti anak-anak. An-nafsu katifli radhi. Dia seperti anak-anak. Sebelum dipenuhi, tetap dia akan datang untuk meminta. Jadi jangan salah-salah kaprah tentang caranya. Baik. Jadi kita kembali. Jadi pertama, kalau anak ingin mendapatkan anak yang saleh, belajar dari Luqman, maka belajarlah dari ayat 12. Ternyata kita harus syukur kepada Allah. Kalau kita diberikan segala-galanya, istri cantik, suami ganteng, suami PNS, istri honorer, kemudian dapat anak 3 orang manis-manis, imun-imun, cara-cara apa? Saya sudah bilang saya tak tahu sebenarnya. Pokoknya Masya Allah, anak kita bahagianya, bersyukurlah. Datangilah rumah-rumah Allah. Dimulailah keberkahan Allah. Ibu-ibu, kalau suami sudah pergi kerja, suami sudah pulang salat subuh ni, lalu pergi kerja, maka ibu-ibu salat duha, itu rasa syukur kepada Allah. Banyak minta banyak-banyak sama Allah. Ucapkan doa-doa Nabi Ibrahim untuk kesalehan anak, karena cuma Allah yang bisa membolak-balikkan hati. Ibu minta agar istri, agar suami dipelihara Allah dalam nafkah yang baik, rezeki yang baik. Itu suami didoakan oleh istri itu, Masya Allah, dia akan terus bertambah baik, gajinya terus bertambah baik. Itu baru satu doa istri. Bagaimana kalau empat-empatnya berdoa sekaligus? Bukan bisa jadi direktur kan? Masya Allah, satu saja suami sudah baik begitu. Nah, itu contoh. Tapi jangan dimasukkan ke hati, ibu. Saya bercanda, walaupun agak serius sedikit. Nah, itu canda. Nah, ibu dan bapa yang Allah muliakan, sudah di ayat ke-12 Allah mengatakan metode pertama, bersyukurlah. Nah, kemudian dari ayat ini kita bisa mengambil hikmah dulu sebelum masuk ke ayat berikutnya. Karena ayat berikutnya substansi. Banyak hikmah yang bisa diambil. Pertama, coba fikirkanlah dari seluruh ayat Al-Quran, metode pendidikan anak yang selama ini terlewatkan dari pikiran banyak orang, itu ternyata yang lebih dominan membuat anak saleh bukan seorang ibu, tapi seorang ayah. Selama ini kan yang kita dengar al-ummu madrasatul ula, ibu adalah madrasah pertama. Sekarang coba lihat, coba kasih nampak ke saya mana ayat yang mengatakan ibu yang mengajarkan nasihat tentang anak. Tidak ada. Bahkan Maryam tanpa seorang suami, itu pun Nabi Isa yang mengatakan dirinya bahwa dia akan berbakti dari bayi. Jadi Allah anugerahkan bakti dari Nabi Isa itu dari bayi. Dia mengatakan bahwa aku adalah Rasul Allah, wa barra bi walidati, dan aku akan berbakti kepada ibuku. Ada kalimat Maryam yang mengumpulkan Isa, menasihati Isa. Maryam berkata bahwa Isa, beginilah engkau. Tidak ada. Ada ibu-ibu lain yang disebutkan dalam Al-Quran mendidik anak? Tidak ada. Silakan cek. Semuanya ayat. Semuanya ayat. Luqman Al-Hakim yang sedang kita bicarakan, Nabiullah